Kearifan lokal, sebuah tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dan masih berkembang hingga saat ini, yang merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan. Silat merupakan salah satu kearifan lokal yang masih berkembang hingga saat ini, di tengah perkembangan zaman dan teknologi yang semakin pesat. Ya, perkenalkan saya Suwanda, tinggal di Kalideres, Jakarta Barat, Kampung Kuang, tepatnya Jalan Tanjung Pura 5, RT 1 RW 5, Kecamatan Kalideres, Kelurahan Pegadungan, Jakarta Barat. Di sini saya bersama orang tua saya, yaitu Bapak Makmun, selaku pembina saya atau pembimbing, baik dalam masalah silsilah sebagai anak atau orang tua terhadap anak, begitupun pula terhadap ilmu-ilmu yang telah diajarkan terhadap saya pribadi, yaitu mengenai silat beksi. Mungkin sebagian belum tahu apa makna dari kata beksi tersebut. Sini saya akan menjelaskan, nanti orang tua saya akan menjelaskannya lebih lanjut lagi. Saya hanya menjelaskan sedikit yang hanya saya ketahui mengenai beksi. Bek artinya pertahanan, 4 penjuru. Bek artinya bertahan. Si itu bahasa Cina yang artinya 4 penjuru atau 4 mata arah angin. Nah, kalau di dalam Islam, 4 ini kita mempunyai kitab yang kita harus yakini yang ada di keimanan tuntunan agama Islam, yaitu Jabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Nah, 4-nya lagi kita mempunyai imam besar yaitu Islam yang kita yakini, yaitu Imam Bukhari, Imam Ghazali, Imam Hanafi, dan Imam Syafi'i. Nah, itu. Jadi memang erat silat beksi ini dengan tuntunan agama. Maka tak lepas silat, sholat, dan sholawat. Itu harus kita tekankan terhadap murid-murid yang belajar silat beksi. Agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti sifat takabur, sombong, iri, dengki, dan lain-lainnya. Itu visi misi saya dalam mengajarkan silat beksi ini. Nah, mengenai masalah sejarah nanti orang tua saya akan menjelaskan, karena sebelum saya belajar, orang tua saya pun belajar. Jadi turun-temurun hingga saat ini. Gimana, Pak, masalah sejarah itu? Ya, sejarah beksi ini sebenarnya saya belajar dari Pak Haji Pela. Saya belajar umur kalau nggak salah 30 tahun. Terus saya belajar Pak Haji Pela paling kali itu tahun 75. Ya. Makanya dikatakan itu beksi ini tidak boleh dihabiskan buat ilmu. Bahwa ilmu kalau umpamanya memutus itu udah kehabisan kita. Makanya saya menurun ke anak ke cucu, jangan sampai kehabisan. Makanya saya serahin kepada anak saya, Wanda, cucu, semuanya. Ya, sejarah ini jejak rambet saya dari Bapak Haji Pela tahun 75. Itu sekarang saya kasih kepada anak saya, nama Wanda, atau anak cucu saya yang diserahin sekarang. Nah, untuk masalah sejarah beksi, sepengetahuan saya, itu dulu tinggal di daerah Dadap, Haji Jidan, kalau tidak salah, Kumpi Jidan. Nah, lalu dia menurunkan ilmunya terhadap Li Cheng Ok, yang mungkin banyak orang kenal, tapi tidak tahu sosok orang seperti apa. Nah, Li Cheng Ok itu punya anak murid 4, yaitu Haji Ghazali, Haji Marhali, Haji Hasbullah, dan Haji Kongnur. Mereka tersebar di mana-mana, ada di Pesanggerahan, Jakarta Pusat,
ada juga yang dari kampung Dadap. Nah, mereka berempat ini turun temurun hingga sampai sekarang dari orang tua saya maupun saya. Itu menurut silsilah. Kalau masalah sejarah itu dari Haji Jidan, Kumpi Jidan, daerah Dadap, Tangerang, Banten. Nah, kenapa alasannya silat ini masih bertahan hingga saat ini, apalagi di zaman era modern seperti ini? Apalagi zaman-zaman anak sekarang sudah mainnya gadget, game, dan lain-lain. Nah, bagaimana caranya saya untuk mengatasi itu agar silat ini tetap berdiri dan dilestarikan sampai nanti, sampai akhir hayat menjemput? Nah, di sini memang saya ada kegiatan beberapa, yaitu ada hadroh, mengaji tiap malam Jumat, dan seni budaya Betawi palang pintu. Nah, itu kegiatan-kegiatan yang ada di sanggar ini, Sanggar Beksi Gecak Rambet. Nah, jadi itu alasan saya untuk mengatasi semua agar tidak putus atau tidak punah kelestarian budaya Betawi kita ini. Sebab budaya memang kudu harus kita lestarikan, budaya sampai mati. Nah, di sini saya akan menjelaskan makna dari setiap gerak-gerakan silat beksi yang ada di Sanggar Beksi Gecak Rambet ini. Nah, kenapa tradisi atau sanggar manapun yang mengajarkan ilmu beksi selalu pukulannya itu telentang. Tidak begini. Kenapa? Nah, di sini saya akan ngasih tahu kenapa pukulan silat beksi selalu seperti ini, telentang, tangan seperti telentang. Nah, ini tidak boleh disembarangkan karena ini banyak makna, banyak arti, dan banyak manfaatnya juga. Nah, seketika tangan ini dipegang dari luar, ini bisa ngambil. Nah, contoh mabah. Nah, seperti ini, ya. Ini pukulan beksi telentang, tangan telentang seperti ini. Nah, manfaat dari tangan telentang ini kita bisa ambil seperti ini. Nah, ya, bisa ditarik juga tangan dua. Nah, jadi memang beksi ini seperti gerakan sholat, ya, perhatikan seperti gerakan sholat. Jadi bisa melibat. Harapan saya sih dalam mengajar silat beksi di Sanggar Beksi Gecak Rambet ini, yang pertama agar generasi-generasi muda, apalagi generasi-generasi zaman sekarang yang udah tercemar, teradopsi oleh game, gadget, dan lain-lainnya. Jadi agar mereka lebih mengenal lagi tentang silat kebudayaan Betawi yang ada di kita ini. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan silat tradisi Betawi ini? Maka harapan saya itu yang pertama agar generasi-generasi muda ini menjadi generasi yang lebih baik lagi dalam bersikap, berucap maupun berakhlak. Sebab zaman sekarang
anak-anak sekarang udah tidak bisa berkata sopan santun, tutur kata yang baik, ramah tamah, tidak. Maka dari itu saya sangat ngenes melihat generasi anak sekarang. Dulu saya ngalamin di saat orang tua ngebentak, saya nangis. Kalau anak sekarang tidak, dibentak malah ngebalikin, ngelawan. Maka dari itu ya saya ngebentuknya sanggar ini ya salah satunya itu, agar generasi ini lebih tertata dalam berbahasa, bersikap maupun berakhlak, dan lebih senang lagi, lebih giat lagi dengan sholat dan mengajinya. Itu harapan saya, agar tidak teradopsi dengan hal-hal yang tidak baik dan kurang baik, seperti gadget-gadget game yang saat ini telah memasuki, apalagi di saat pandemi seperti ini. Kita harus membentengi diri kita dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Terus mendekatkan diri kita kepada Allah, agar pandemi Covid ini selesai dan seperti normal lagi. Semua kegiatan aktivitas bisa berjalan dengan lancar dan baik. Ya, saya ini sebagai orang tua Wanda mendirikan generasi muda. Ya, harapan saya juga supaya terus berjalan lancar dan menambah. Maksud tujuan saya. Nah, anak sekarang itu dibilang tadi ya susah dididik. Maksud tujuan saya mendidik anak dan cucu. Pun orang lain juga kalau memang senang ya silakan masuk. Saya mau ajarin dan pelajarin.